Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yarfa'ul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-49. Yang kita bahas pada video yang ke-49 ini masih tentang kelanjutan isim mabni. Pada pelajaran sebelumnya yang ke-45, isim mabni yang kita bahas adalah isim istifham atau kata tanya. Lalu pada video yang ke-46 yang kita bahas adalah isim syarat atau kata yang bersyarat. Kemudian pada video yang ke-47 yang kita bahas adalah isim zorof atau kata keterangan baik zorof zaman maupun zorof makan. Dan pada video yang ke-48 yang kita pelajari adalah isim mabni yang keempat, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Maka pada video kali ini yang ke-49 yang kita bahas adalah isim mabni yang kelima, yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung, yaitu isim yang ada sambungannya atau rangkaian sesudahnya, baik sambungannya berupa kata atau kalimat. Isim mausul dalam bahasa Indonesia sering diartikan yang. Isim mausul dibedakan menjadi 3. Pertama, untuk mudzakkar atau laki-laki. Yang kedua, untuk muannas atau perempuan. Dan yang ketiga, bisa untuk mudzakkar dan bisa juga untuk muannas. Yang pertama, isim mausul menunjukkan mudzakkar atau laki-laki. 1, alladzi artinya yang. Ini untuk mudzakkar mufrad atau tunggal. Yang kedua, alladzani artinya 2 laki-laki yang. Untuk mudzakkar musanna atau 2. Yang ketiga, alladzina artinya orang-orang yang. Ini untuk mudzakkar jamak. Kemudian yang kedua, isim mausul untuk menunjukkan muannas atau perempuan. Yang pertama, allati artinya yang untuk muannas mufrad atau tunggal. Kedua, allatani artinya 2 perempuan atau 2 wanita yang. Untuk menunjukkan muannas perempuan dan musanna atau 2. Dan yang ketiga, allati atau allai artinya wanita-wanita yang. Ini isim mausul untuk menunjukkan muannas tapi jamak atau lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan isim mausul yang bisa dipakai untuk mudzakkar laki-laki dan bisa juga untuk muannas atau perempuan ada 2. Yang pertama, ma artinya apa yang. Yang kedua, man artinya orang yang. Sebagai catatan, sebenarnya isim mausul bisa berkedudukan apa saja, baik sebagai mubtada, artinya isim yang berada di awal kalimat, fa'il atau subjek, maf'ul bih atau objek, mudhof ilaih, isim yang disandarkan kepada isim sebelumnya disebut mudhof, dan lainnya, tergantung posisinya dalam kalimat. Kalau isim mausul berada di awal kalimat, maka ia menjadi mubtada. Kemudian kalau ia berada sesudah fiil, maka ia menjadi fa'il.
dan seterusnya. Namun rangkaian isim mausul tetap menjadi bagian darinya atau dari isim mausul tersebut. Contohnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Artinya, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Pada contoh di atas, isim mausulnya adalah alladzina yang berada di awal kalimat. Maka ketika ia berada di awal kalimat, ia menjadi mubtada. Dan rangkaian atau sambungannya adalah kafaru wa kadzdzabu biayatina. Karena kafaru wa kadzdzabu biayatina menjadi sambungan atau rangkaian dari isim mausul alladzina yang menjadi mubtada karena berada di awal kalimat, maka yang menjadi khobarnya atau beritanya adalah ulaika ashabun nar. Khobar seperti ini menjadi khobar jumlah ismiyah karena ulaika menjadi mubtada di awal kalimat, ashabu menjadi khobarnya. Jadi khobar dari isim mausul yang menjadi mubtada di awal kalimat, yaitu ulaika ashabun nar, merupakan khobar jumlah ismiyah. Isim mausul selain mempunyai sambungan kata, juga mempunyai sambungan kalimat. Baik kata maupun kalimat yang menjadi sambungan isim mausul, maka ia menjadi rangkaiannya. Namun isim mausul juga bisa menyambungkan dua kalimat. Ketika kalimat kedua disambungkan oleh isim mausul dengan kalimat pertama, maka kalimat kedua tidak bisa menjadi kalimat yang berdiri sendiri, ia mengikuti kalimat pertama. Contohnya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibuna. Artinya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan apa yang mereka berdusta. Pada contoh di atas, isim mausulnya adalah ma sesudah harf jar yaitu bi. Fungsinya menyambungkan kalimat pertama yaitu walahum adzabun alimun, dan menyambungkan kalimat pertama, dan fungsinya menyambungkan kalimat pertama yaitu walahum adzabun alimun dan kanu yakdzibun yang menjadi kalimat keduanya. Kalimat kedua seperti kanu yakdzibun menjadi bagian dari kalimat pertama yaitu walahum adzabun alimun. Itu karena ada isim mausul ma yang menjadikan kanu yakdzibun sebagai sambungannya. Sekarang kita masuk latihan. Yang pertama, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Kata yang pertama, yukhadi'una, artinya mereka hendak menipu. Pada kata yukhadi'una mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Yang kedua, allaha artinya Allah. Kemudian yang ketiga, wa artinya dan. Lalu yang keempat, alladzina artinya orang-orang yang. Dan yang kelima, amanu artinya mereka beriman. Pada kata amanu mengandung arti mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Yang kita bahas pada latihan yang pertama ini, isim mausulnya adalah alladzina. Sedangkan amanu menjadi sambungan atau rangkaian dari isim mausul alladzina. Lalu yang kedua, masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Kata yang pertama dan kedua tulisannya bersambung. Yang pertama masalu artinya perumpamaan, yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang ketiga dan keempat juga tulisannya bersambung.
yaitu kamasali. Yang pertama ka artinya seperti, yang kedua masali artinya perumpamaan. Kemudian kata yang kelima alladzi artinya orang yang. Lalu kata yang keenam istauqada artinya dia menyalakan. Pada kata istauqada mengandung arti dia, ditandai dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf dal. Dan kata yang ketujuh naron artinya api. Isim mausul yang kita bahas pada latihan yang kedua ini adalah alladzi yang artinya orang yang. Sedangkan istauqada naron menjadi rangkaian atau sambungan dari isim mausul alladzi. Lalu kita masuk latihan yang ketiga. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Kata yang pertama wa artinya dan. Kemudian yang kedua yaqta'una artinya mereka memutuskan. Pada kata yaqta'una mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Lalu yang ketiga ma artinya apa yang. Yang keempat amaro artinya dia perintahkan. Pada kata amaro mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf ro-nya. Lalu yang kelima Allahu artinya Allah. Kata yang keenam dan ketujuh dua kata tulisannya bersambung, yaitu bihi. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua hi artinya nya. Kemudian kata yang kedelapan an artinya untuk, dan yang kesembilan yusola artinya dia dihubungkan. Pada kata yusola mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Yang kita bahas pada latihan yang kedua ini, isim mausulnya adalah ma. Isim mausul ma pada latihan yang ketiga ini berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek. Itu karena didahului oleh fi'il yaqta'una dan fa'il hum atau mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Sedangkan amarallahu bihi ayyusala menjadi rangkaian atau sambungan dari isim mausul ma. Kemudian kita masuk latihan yang keempat, yaitu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Kata yang pertama qalu artinya mereka berkata. Pada kata qalu mengandung arti mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Lalu yang kedua a artinya apakah atau mengapa. Tetapi pada kalimat ini kata a cocoknya diartikan mengapa. Lalu yang ketiga taj'alu artinya engkau hendak menjadikan. Pada kata taj'alu mengandung arti engkau, dicirikan dengan tak di awal kata. Kemudian kata yang keempat dan kelima dua kata tulisannya bersambung, yaitu fiha. Yang pertama fi artinya di dalam, yang kedua ha artinya nya. Kemudian kata yang keenam man artinya orang yang. Kata yang ketujuh yufsidu artinya dia membuat kerusakan. Kemudian kata yang ke-8 dan ke-9 dua kata bersambung tulisannya. Yang pertama fi artinya di dalam, yang kedua ha artinya nya. Kemudian kata yang ke-10 wa artinya dan, lalu yang ke-11 yasfiku artinya dia menumpahkan. Pada kata yasfiku mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Dan yang terakhir atau ke-12 yaitu ad-dima'a artinya darah-darah. Pada latihan yang keempat ini isim mausulnya adalah man, artinya orang yang. Isim mausul man pada kalimat ini berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek terkait dengan fi'il yang mendahuluinya,
yaitu taj'alu, sedangkan fa'ilnya domir atau tersembunyi sudah menyatu di fi'il taj'alu, yaitu anta atau kamu, bisa juga diartikan engkau, dicirikan dengan huruf ta di awal kata. Sedangkan yufsidu fiha wa yasfikud dima menjadi rangkaian isim mausul man. Lalu latihan yang kelima, qala inni a'lamu ma la ta'lamuna. Kata yang pertama qala artinya dia berkata atau berfirman. Pada kata qala mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf lam. Lalu kata yang kedua dan ketiga, dua kata tulisannya bersambung, yaitu inni. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua ni artinya aku. Lalu kata yang keempat, a'lamu artinya aku mengetahui. Pada kata a'lamu mengandung arti aku, dicirikan dengan huruf hamzah di awal kata. Kemudian kata yang kelima, ma artinya apa yang. Lalu yang keenam, la artinya tidak. Dan yang ketujuh, ta'lamuna artinya kalian mengetahui. Pada kata ta'lamuna mengandung arti kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Pada latihan yang kelima ini, isim mausulnya adalah ma, yang mana isim mausul ma ini berkedudukan sebagai maf'ul bih juga, terkait dengan fi'il yang mendahuluinya, yaitu a'lamu, dan fa'ilnya domir atau tersembunyi karena sudah menyatu di fi'il a'lamu. Fa'ilnya adalah ana atau aku, dicirikan dengan huruf hamzah di awal kata. Sedangkan la ta'lamuna menjadi rangkaian atau sambungan dari ma isim mausul. Itulah video pembelajaran terjemah Al-Quran materi Al-Huda yang ke-49 terkait dengan kelanjutan isim-isim mabni, yang mana di video ke-49 ini isim mabni yang kita bahas adalah isim mausul. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.